Ditegur istri saat mabuk, suami di Ngawi nekat bakar rumahnya sendiri. KPU Bojonegoro lantik 140 PPK Pilkada Serentak 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa CTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Penggawaan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Penggawaan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang suami di Kabupaten Ngawi nekat membakar sebuah rumah dan gubuk miliknya sendiri. Aksi nekat ini dilakukan lantaran sang suami tidak terima ditegur oleh istrinya karena sering mabuk-mabukan. Beruntung 2 unit mobil kebakaran Pemkab setempat berhasil memadamkan api, sehingga kebakaran tidak menghanguskan seluruh rumahnya. Warga desa Kersoharjo, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi digegerkan dengan terbakarnya rumah milik Bayu, 31 tahun, warga desa setempat pada Rabu malam. Ternyata rumah tersebut sengaja dibakar oleh pemiliknya sendiri menggunakan bensin dan korek api. Diduga pelaku nekat membakar rumahnya sendiri karena tidak terima ditegur istrinya karena sering mabuk-mabukan. Selain kamar rumah, pelaku juga membakar gubuk bekas kandang kambing yang biasa dipakai mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Beruntung api berhasil dipadamkan oleh petugas setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab setempat tiba di lokasi kejadian. Api dengan cepat dipadamkan oleh petugas sehingga tidak meluas dan membakar seluruh rumah. Istri pelaku sempat shock dan menangis karena ulah suaminya yang membakar rumah dan gubuk tersebut, sehingga belum bisa dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Kapolsek Gendeng AKP Dandung membenarkan aksi pembakaran rumah dan gubuk yang dilakukan pelaku karena ditegur istrinya sering mabuk-mabukan. Usai melakukan aksi pembakaran, pelaku langsung kabur ke sawah karena takut. Ini kan berawal dari laporan dari perangkat desa ya, tentang terjadinya kebakaran di Desa Kerso. Selanjutnya kita melakukan TP-TKP dan olah TKP bersama Iden Polres ya, untuk menentukan apa yang menjadi penyebab dari kebakaran tersebut ya. Nah, setelah kita melakukan pendalaman, ya, sementara kita juga belum selesai karena kebetulan selaku istri dari pemilik rumah itu istri dari pemilik rumah itu kan masih shock, belum bisa dimintai keterangan. Untuk sementara dari keterangan para saksi memang ini terjadi pembakaran, jadi pembakaran di rumahnya sendiri oleh pemilik rumah, jadi suami korban yang mana bernama Bayu, yang mungkin sebelumnya memang karena terpengaruh minuman keras ya, akhirnya terjadi cekcok. Setelah ditegur istrinya, akhirnya karena emosi akhirnya membakar, yang awalnya membakar bekas kandang kambing ya. Mungkin karena masih tersulut emosi ya, mungkin akhirnya terjadi pembakaran di dalam rumah. Menggunakan ya. Apa Komdad? Tadi sementara informasi menggunakan, jadi ada bahan dari bensin dengan menggunakan korek api. Setelah melakukan olah TKP dan pendalaman dari saksi-saksi, petugas juga akan memeriksa istri korban untuk mengetahui lebih pasti aksi pembakaran rumah dan gubuk miliknya itu. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu, kebakaran melanda sebuah gudang penggilingan padi di Kabupaten Lamongan pada Kamis siang. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada dinamo mesin penggilingan padi tersebut. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi di sebuah gudang penggilingan padi milik Haji Kemat di Desa Karangwungu, Kecamatan Karanggendeng, Kabupaten Lamongan pada Kamis siang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di dalam gudang penggilingan padi. Data yang dihimpun JTV di lokasi, percikan api muncul dari salah satu sudut gudang. Melihat api semakin membesar, pemilik gudang langsung berteriak minta tolong. Sejumlah pekerja dan warga di sekitar lokasi langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Api baru benar-benar padam sekitar 3 jam setelah kejadian.
Kapolsek Karanggeneng Kompol Yuli Ermawati saat konfirmasi CTV mengatakan bahwa kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik pada dinamo yang ada di dalam gudang setempat. Kebakaran ini ditaksir menyebabkan kerugian hingga 200 juta rupiah. Pasalnya mesin penggilingan beserta produk-produk yang dihasilkan tempat penggilingan padi setempat juga turut terbakar. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan. Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di jalur Ring Road Timur, Kabupaten Ngawi. Pasangan suami istri pengendara sepeda motor hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Akibatnya, satu korban meninggal dunia. Sepasang suami istri atau pasutri warga desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi mengalami kecelakaan tunggal di jalur Ring Road Timur masuk desa Kandangan, Kecamatan Ngawi pada Rabu petang. Sepeda motor dengan nopol AE4942LA yang dikendarai pasutri ini hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Kejadian bermula saat pasutri ini melaju kencang dari arah timur. Karena kurang hati-hati di jalan menikung, korban hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Korban diketahui bernama Sutrisno 76 tahun dan Pani 65 tahun. Akibat benturan yang cukup kencang, korban yang merupakan sang suami, yakni Sutrisno, meninggal di lokasi kejadian. Petugas kepolisian dan puskesmas yang tiba di lokasi kejadian selanjutnya mengevakuasi jenazah dan korban selamat ke Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi. Dari timur mau ke barat, Mas. Terus? Posisi kecepatan lumayan, akhirnya merabas pembatas jalan. Jadi laka tunggal ya ini, Mas? Laka tunggal. Itu keluarga ya, Mas? Ya, suami istri. Ada yang meninggal, Mas? Satu bapaknya meninggal di tempat. Terus untuk yang luka, Mas? Untuk yang luka ibunya tadi sudah dibawa petugas ke rumah sakit. Naik sepeda motor maksudnya ya? Ya, sepeda motor. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi juga memintai keterangan sejumlah warga sekitar terkait kasus kecelakaan tersebut. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Jelang Idul Adha, harga daging ayam dan bumbu dapur di Tuban naik. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi Mas, Aja tapi nah, Dik. tangan kita demi apa Mas? Mas ambune kok bodek. Anu, Dik, aku lomong bersih-bersih kandang lah, ora ijik to, Dik. Kayak pengo. Wis to, Dik. Dhewe iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Eling, sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Aja lali tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Aja lali lho, Dik. Terserah awak Mas. Loh, masalah pilkada aja terserah. Aja lali nyoblos ya, Dah. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga berbagai jenis daging ayam dan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban mengalami kenaikan. Kenaikan harga sebesar Rp5.000 per kilogram ini terjadi rutin tiap menjelang Hari Kurban. Kondisi ini membuat hasil penjualan menurun. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga berbagai jenis daging ayam dan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Pramuka, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi.
Harga daging ayam potong misalnya yang semula berada pada kisaran Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara ayam keras atau broiler kini dijual Rp60.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya dijual Rp55.000 per kilogram. Lalu daging ayam kampung dari semula Rp60.000 per ekor, naik menjadi Rp65.000 per ekor. Kondisi ini membuat penjualan para pedagang sepi pembeli. Jika biasanya pedagang mampu menjual 60 hingga 65 ekor ayam dalam sehari, namun kini hanya terjual 50 ekor dalam sehari. Para pedagang mengaku harga daging ayam dari para pemasok naik. Kondisi ini juga memaksa mereka menaikkan harga. Kenaikan harga daging ayam seperti sekarang ini rutin terjadi setiap mendekati momen Idul Adha. Ayam ini naik gak? Menjelang naik. Naik berapa Bu yang ayam potong ini Bu? Ayam potongnya naik 5.000. 5.000. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya berapa? Sebelumnya ayam potong 40. 40. Terus 45. Sekarang kembali 40 lagi. 40. Ya. Bu, kalau yang ayam keras? Ayam keras Lebaran itu 55. Sekarang 60. 60. Naik lagi. Kalau untuk ayam kampung? Ayam kampungnya itu 60. Sekarang 65. 65. Ini sudah berapa hari Bu naik ini? Ya itu kepatan tuh. Kepatan itu. Hampir 1 bulanan. Biasanya memang menjelang Idul Adha pasti naik harga. Naik ya. Kalau untuk naik. penjualan? Gimana? Penjualan apakah berpengaruh? Ya agak pengaruh lah sedikit. Berkurang gitu kan? Berkurang. Biasanya sehari mampu bisa jual berapa Bu? Ya, ayam kampung biasanya 50 ekor, kadang 40 nggak mesti. Kalau sekarang? Ya sekarang, yang dulu ya 65. Selain daging ayam, kenaikan harga ini juga diikuti sejumlah kebutuhan dapur lainnya seperti bawang merah misalnya. Dari sebelumnya Rp35.000 per kilo, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara bawang putih kini berada di kisaran harga Rp40.000 per kilogram. Lalu harga telur kini berada di harga Rp29.000 per kilogram. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Sementara itu, jelang Idul Adha, harga kambing kurban di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Kambing jantan siap kurban yang banyak diburu umat muslim mengalami kenaikan harga mulai Rp200.000 sampai Rp500.000 per ekor. Sedangkan penjualan juga turut mengalami kenaikan mencapai 250 ekor per hari. Mendekati Hari Raya Idul Adha, harga berbagai jenis kambing kurban di sejumlah pasar kambing di Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pasar kambing di Kelurahan Gedongombok, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Kambing jenis Etawa, Jawa Randu, dan kambing Gibas mengalami kenaikan antara Rp200.000 hingga Rp500.000 per ekor. Harga kambing kualitas kurban dijual paling murah Rp3 juta hingga Rp3.500.000 per ekor bergantung ukurannya. Bahkan kambing jenis Jawa Randu dengan kondisi fisik bagus dan ukuran super besar dapat mencapai harga Rp4 juta hingga Rp6 juta per ekornya. Menurut para pedagang kambing setempat, transaksi penjualan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Jika hari biasa, para pedagang kambing hanya mendapatkan permintaan 10 ekor per hari, kini permintaan yang masuk sudah mencapai 100 ekor kambing. Ini beli apa ini Mas? Ini kambing Pak. Kambing apa? Kambing Jawa. Jawa Randu. Oh, berapa ekor Mas? Ini 3 ekor yang jantan. Ini nanti untuk apa rencananya? Ini buat pembuatan besaran nanti dijual lagi. Dijual lagi waktu kurban gitu ya? Mas, ini harga berapa tadi? Ini harganya beda-beda Pak. Ada yang 2.000, 3.000, ada yang satu itu 2.200, satu. Para pembeli mengaku mulai persiapan membeli bakalan kambing kurban untuk dijual kembali saat mendekati Idul Adha. Untuk harga kambing jelang Idul Adha ini gimana Mas? Sudah ada kenaikan. Berapa Mas? Antara 200-an ya, sekitar 150 sampai 200 ya. Mas, di sini ini jenisnya apa saja Mas kambingnya? Ya kambing Jawa, kambing Gibas. Mas, untuk kambing apa kurban harganya berapa sih di sini? Ya sekitar 3.000 sudah 3 juta lah. Sampai 250.
Sementara itu, menurut petugas pasar kambing setempat, jelang Idul Adha ini pasokan kambing atau domba yang masuk di pasar hewan setempat mulai mengalami kenaikan. Dalam sehari, kambing yang masuk tercatat sekitar 200 ekor. Jelang Idul Adha ini harga kambing gimana, Pak? Ya, relatif sudah mulai naik, ada peningkatan sekarang. Naiknya berapa, Pak? 2-300 per ekor ya. Per ekor, Pak, ya. Biasanya yang harga 3.000 sekarang jadi 33 sampai 32,5. Yang 3,5 sekarang udah mulai menanjak sampai 38 sampai 4 juta. Pak, di sini ada kambing jenis apa aja, Pak, yang untuk kurban, Pak? Jawa Randu, ya jenis Tawa, ya Jawa biasa itu. Pak, untuk yang kualitas kurban sekarang harganya berapa, Pak? Rata-rata, Pak? Rata-rata 3.000 sampai 3,5 yang laris manis itu. Kalau yang besar-besar seperti ini ya laku, tapi nggak kayak kambing yang harga 3,5. Lonjakan harga kambing kurban diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga hari pelaksanaan Idul Adha. Ziggy Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro melantik 140 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. Mereka akan bertugas melakukan seluruh proses pelaksanaan tahapan pilkada di tingkat kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK ini berlangsung di Aula Hotel Duwarna, Jalan Veteran Kota Bojonegoro pada Kamis siang. Dengan diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, proses pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Bojonegoro, Fatkur Rohman, beserta 4 komisioner lainnya. Selain itu hadir pula Komisioner Bawaslu Bojonegoro, serta sejumlah perwakilan dari Forkopimda Bojonegoro. Secara simbolis sebanyak 140 anggota PPK Kecamatan ini diambil sumpah jabatannya oleh Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkur Rohman. Proses ini kemudian juga dilanjutkan dengan pembacaan sekaligus penandatanganan Fakta Integritas dan Komitmen Bersama Penyelenggaraan Pemilu. Ketua KPU Bojonegoro, Fatkur Rohman menjelaskan usai dilantik secara resmi, seluruh anggota PPK Kecamatan ini akan langsung diberikan pembekalan dan pengarahan khusus terkait materi-materi pelaksanaan tahapan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan pemilu. Setelahnya mereka akan langsung diterjunkan untuk bertugas di wilayah kecamatan masing-masing. Adapun dari total sebanyak 140 anggota PPK Kecamatan ini akan bertugas di 28 kecamatan wilayah Kabupaten Bojonegoro. Rinciannya, setiap kecamatan ditempatkan sebanyak 5 anggota yang akan bertugas per hari ini hingga selesainya gelaran pemilu serentak 2024 mendatang. Terkait dengan pelantikan PPK tadi? Ya, sesuai dengan ketentuan tahapan, saat ini kita menjalankan tentang pelantikan badan ad hoc untuk PPK se-Kabupaten Bojonegoro. Dan nanti mereka akan bekerja kurang lebih 8 bulan sampai bulan Januari 2025. Kaitan dengan tupoksi mereka yaitu menjalankan tentang tahapan-tahapan pilkada yang saat ini juga mulai insya Allah mulai running berjalan tahapan pilkada. Selanjutnya nanti kita akan juga badan ad hoc kaitan dengan PPS. PPS masih proses tentang proses CAT dan selanjutnya nanti akan kita ada wawancara terus diputuskan untuk 3 besar dan insya Allah di akhir bulan ini kita sudah pelantikan tentang PPS. Berapa yang dilantik tadi? 140. Diharapkan anggota PPK Kecamatan yang baru dilantik ini dapat segera beradaptasi dan berkoordinasi dengan anggota lainnya, sehingga lebih siap dan mampu memahami regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada, baik pemilihan bupati dan wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Buntut SKTM pasien ditolak rumah sakit, mahasiswa demo Pemkab Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Penggawan. Apa isinya?
Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024, Bapak. Iki lho tahap-tahapane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik. Aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Buntut persoalan pasien meninggal lantaran pengajuan SKTM ditolak, puluhan mahasiswa menggelar aksi demo di depan kantor pemerintah Kabupaten Tuban pada Selasa sore. Dalam aksi ini, para demonstran mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai asal-asalan tanpa melakukan sosialisasi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Tuban beramai-ramai menggelar aksi demo di depan kantor pemerintah Kabupaten Tuban pada Selasa sore. Sembari membawa beberapa poster tuntutan, aksi massa melakukan orasi secara bergantian. Aksi tersebut diawali atas rasa kekecewaan mahasiswa terkait penolakan pengajuan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang diajukan salah satu pasien tidak mampu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tuban. Diketahui pasien meninggal sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mahasiswa menuntut agar pemerintah asal-asalan dalam membuat aturan. Mereka meminta agar setiap aturan yang bersentuhan dengan masyarakat miskin dapat dikaji lebih matang dan disosialisasikan terlebih dahulu. Kejadian yang dirasakan oleh masyarakat miskin yang mau berobat di situ diawali yang berobat menggunakan SKTM, tapi keterangan dari kepala desa di situ yang mengawal masyarakat tersebut, pernyataan dari pihak sana menolak karena itu sudah dihapuskan per tanggal 1 Mei kemarin. Nah, dengan itu ada catatan dari kita, dari pemerintah ketika membuat peraturan baru atau perubahan kebijakan itu tidak disosialisasikan dulu ke masyarakat. Yang mana ketika nanti membuat aturan-aturan baru ketika sudah disosialisasikan itu harusnya akan bisa dipahami dan nanti bisa memudahkan masyarakat untuk ketika mengurus persyaratan-persyaratan yang baru untuk menyesuaikan sesuai dengan aturan yang terbaru tersebut. Dalam aksinya, mahasiswa ditemui langsung oleh Kepala Dinas Kabupaten Tuban, Esti Surahmi. Dalam kesempatan itu, mantan staf ahli Bupati Bidang Manajemen SDM menjelaskan bahwa pemerintah selalu berpihak pada masyarakat, serta seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Berpihak pada masyarakat Kabupaten Tuban secara keseluruhan. Masyarakat miskin tetap mendapatkan layanan kesehatan. Itu sudah ada aturan main yang jelas, regulasinya jelas, aturan mainnya jelas. Yang kemarin itu apa? Yang kemarin mungkin teman-teman tidak, Bapak Ibu sekalian, semua yang ada itu dilayani. Direktur bisa menjelaskan, semua dilayani. Masyarakat miskin ada fasilitasnya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Aturan regulasinya jelas, kriterianya jelas. Nanti diatur ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itu saja.
Sebelum akhirnya membubarkan diri, mahasiswa melakukan aksi tabur bunga dan pembakaran poster tuntutan sebagai bentuk kekecewaannya. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, sebuah truk gandeng bermuatan beras menabrak rumah dan toko di Jalan Raya Penghubung Madiun, Ngawi. Sebagian bangunan toko dan teras rumah rusak. Kecelakaan diduga karena sopir truk mengantuk. Truk gandeng bermuatan beras bernomor polisi AG 9251 UG ini menabrak toko dan rumah di Jalan Raya Penghubung Ngawi Madiun, tepatnya di Desa Cangakan, Kecamatan Kasreman, Ngawi. Bagian depan kabin truk ringsek, sementara bagian belakang gandengan terguling ke parit. Begitu juga toko milik warga rusak, serta teras rumah tertimpa pohon. Kecelakaan bermula saat truk gandeng yang dikemudikan Ari Santoso, 39 tahun warga Kediri, melaju dari arah Madiun menuju Ngawi, membawa beras dari Sidoarjo ke Sragen. Sesampainya di lokasi kejadian, truk oleng ke kanan menabrak pohon mangga dan toko serta teras rumah milik Kairun, warga setempat. Tahu yang tahu. Terus? Saya nggak tahu. Di ruang sebelah itu kan di kalen. Nah, itu itu saya yang tahu. Oh, berarti dia oleng gitu, Pak? Iya. Sampai nyebrang sini? Iya, sampai sini. Terus? Di orang sebelah, rumah sebelah itu yang tahu itu pas bersih-bersih kalen itu. Ini, Pak, pada saat kejadian tadi di toko ini sepi atau gimana, Pak? Pas sepi, saya orang dari luar orangnya. Pembeli udah keluar. Makanya saya terus duduk, saya habis melayani terus saya pindah duduk di sebelah. Kalau perkiraan itu kenapa, Pak? Truknya kok bisa sampai oleng ke sini, nabrak sini tadi, Pak? Nah, ditanya tapi mereka langsung ngantuk lah. Ngantuk gitu, Pak? Sendirian atau gimana, Pak? Ada. Berarti sama kernetnya gitu? Iya, Sopir dan kenek sempat terjepit dan bisa diselamatkan keluar dari dalam kabin. Keduanya hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan diduga karena sopir truk gandeng mengantuk. Ada gua film di terus tahu-tahu bau-bau udah batin kanan ini. Terus nabrak nih toko ini. Tadi caranya keluar gimana ternyata? Langsung lewat ini, Pak, pintu kiri. Langsung lewat pintu kiri itu. Berapa orang yang di dalam tadi? 2 orang sama sopirnya. Iya. Dari mana mau ke mana, Mas? Dari Gajah mau ke Sragen. Muatan apa itu? Beras. Nggak sempat istirahat atau gimana tadi sebelumnya? Mau istirahat, Pak, cari tempat parkir. Oh gitu ya. Rencana mau cari istirahat. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Proses evakuasi truk gandeng masih menunggu mobil derek yang didatangkan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.